المؤمن والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتهي المقول فيه ينتهى وثانية تالية المطوعة كالأول اجعله بلا منازع وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كالصف لوفر أو اسم فثلاثي أعل عين وضم جكب عفت ومالي فبعلي مع عين تاريخ احذر وقد وشبهية. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'uluman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fi'lu utawi iki iku martelake fi'il al-mabni kanten mabni akalil maf'ul maring maf'ul. Jadi pelajaran kali ini kita akan membahas fi'il mabni maf'ul, yaitu fi'il yang disandarkan pada maf'ul dan maf'ul tersebut menempati tempatnya fa'il. Bagaimana kaidah-kaidahnya dalam ilmu syaraf? Mari kita pelajari bersama dari nadhaman-nadhaman berikut. Fa'awalal fi'lid muman wal mutasil bil akhir iksir fi mudhiyin kawusil. Fadmuman. Fa'awalal fi'lid muman, langsung fadmuman dilewati. Jadi perlu kita tahu juga bahwa cara memaknai nadhaman itu tidak harus berurutan ya, karena ada urut nadham yang harus menyesuaikan kata-kata dengan wazan baharnya, maka terkadang kata-katanya itu dibolak-balik dan tak beraturan, tak berurutan. Jadi kita harus jeli dalam memaknainya. Fa'awal al-fi'lid muman, aslinya fadmuman. Fadmuman mangko maca dhammah sira awal al-fi'li ing kawitan fi'il, waqsir lan maca kasrah sira al-mutasila ing huruf kang nyambung bil akhiri kelan huruf akhir fi mudhiyin ing dalam fi'il madhi kawusila kawitan lawat wusila. Domahkanlah huruf awalnya fi'il dan kasrohkanlah huruf yang menyambung dengan huruf akhir seperti lafadz wusila. Maksudnya jika fi'il madhi dimabnikan atau disandarkan pada maf'ul, maka huruf awalnya harus didomah dan huruf sebelum akhirnya dikasroh. Contohnya wusila, huruf wawunya didomah, huruf sodnya dikasroh, berarti fi'il tersebut disandarkan pada maf'ul dan dinamakan fi'il mabni maf'ul atau mabni majhul. Waj'alhu min mudhari'in munfatiha kayantahil maquli fihi yuntaha. Waj'alan dadekno sirahu ing al-muttasil bil akhir min mudhari'in saking fi'il mudhari' munfatiha ingkang kawaca fathah. Kayantahi kayatin lawat yantahi al-maqul kanten ucapake fihi dalam yantahi apa yuntaha lawat yuntaha. Dan jadikanlah huruf yang menyambung dengan huruf akhir secara fathah terbaca fathah pada fi'il mudhari' seperti lafadz yuntaha, seperti lafadz yantahi yang diucapkan yuntaha. Maksudnya jika ingin menjadikan fi'il mudhari' yang mabni maf'ul atau mabni majhul, maka huruf awalnya harus didhammah dan huruf sebelum akhir harus di fathah. Seperti lafadz yantahi yang akan dimabdikan majhul maka menjadi yuntaha, ya-nya di dhammah, huruf ha-nya juga di fathah. Dhamma awalu wa fatihah ma qabla akhir. Huruf awalnya di dhammah, huruf sebelum akhirnya di fathah. Ini jika pada fi'il mudhari'.
Al murad fi'il ingkang dipun mabniaken maf'ul sami ugi fi'il madhi utawi fi'il mudhari lan sami ugi saking sulasi rupa khumasi utawi sudasi punika kedah dipun domah awalipun lan kedah dipun kasrah huruf saderengipun akhir menawi wonten fi'il madhi kados lafadz usila lan duhrija lan dipun fathah huruf ingkang saderengipun akhir menawi wonten fi'il mudhari kados lafadz yusallu lan yudahraju. Artinya fi'il yang dimabnikan maf'ul baik itu fi'il madhi maupun fi'il mudhari sama juga dari sulasi rupa khumasi maupun sudasi itu harus didhamma huruf awalnya dan harus dikasrah huruf sebelum akhir jika pada fi'il madhi seperti lafadz wusila dan duhrija, dan di fathah huruf sebelum akhir jika pada fi'il mudhari seperti lafadz yusallu dan yudahraju. Wa thaniyat aliyatal mutawa'ah kal awali ja'alhu bila munaza'ah. Wa thaniyah lan dadekno sira ing huruf kang kaping pindho atali kang ngiring-iringi ta al mutawa'at ing tak mutawa'ah den dadekake kal awali kaya huruf kang awal ij'alhu ij'al tegese dadekno sira hu ing thaniyatali bila munazaati kelantan papasolayan. Artinya jadikanlah huruf kedua yang mengiringi tak mutawa'ah dijadikan seperti huruf yang pertama dengan tanpa adanya pertentangan. Maksudnya pada fi'il sulasi mazid yang huruf tambahannya itu berupa huruf ta yang berada di awal fi'il seperti fi'il yang mengikuti wazan tafa'ala ataupun tafa'lala itu ketika dimabnikan majhul atau mabni maf'ul maka selain huruf awal yang didomah huruf keduanya juga harus ikut didomah. Contohnya lafadz tuduh rija dan tu'un lima, huruf awal dan huruf keduanya diharokati domah. Ini huruf fi'il fi'il yang diawali oleh tak mutawa'ah yaitu fi'il sulasi mazid mengikuti wazan tafa'ala dan tafa'lala. Huruf pertama dan huruf keduanya harus di domah ketika di wa thalithal ladzi bihamzil wasli kal awali ja'alannahu kastuhli. Wa thalithalan dadekno temen sira ing huruf kang kaping 3 aladzi kang bihamzil wasli kang tetep den kawiti kelawan hamzah wasal den dadekake temen kal awale kaya huruf kang awal ij'alanna tegese dadekno temen sira ing thalis kastuhli kaya lafadz ustuhli. Artinya dan jadikanlah pula pada huruf ketiganya fi'il yang diawali dengan huruf hamzah wasal dijadikan seperti huruf yang awal atau huruf yang pertama. Contohnya lafadz ustuhliya. Dalam arti fi'il madhi dari sulasi mazid yang diawali oleh hamzah wasal itu jika dimabnikan maf'ul maka huruf yang ketiganya, huruf yang nomor 3 itu juga harus didomah sama seperti huruf yang awal. Contohnya lafadz ustuhliya, huruf ketiganya yaitu huruf ta itu harus diharokati domah sama seperti huruf awal fi'il madhi ketika dimabnikan maf'ul. Istahlah mabni maf'ulnya adalah ustuhliya. Ini kaidah ketika fi'il madhi yang diawali oleh hamzah wasal huruf yang ketiganya itu ketika dimabnikan maf'ul harus diharokati dhamma. Al murad
Huruf ingkang kaping kalih ingkang dumawah sasampunipun tak mutawa'ah punika kedah dipun dadosaken kados huruf ingkang awal, tegesipun kedah dipun domah kados lafadz tu'lima lan tuduh rija. Semanten ugi huruf ingkang dumawah kaping tiganipun fiil ingkang dipun kawiti hamzah wasol punika ugi kedah dipun dadosaken kados huruf ingkang awal, tegesipun dipun domah kados lafadz ustuhliya lan ustukhrija. Artinya huruf yang kedua yang jatuh setelah tak mutawa'ah itu harus dijadikan seperti huruf yang awal. Artinya harus didomah seperti contoh lafadz tu'lima dan tuduh rija. Nah, contoh lafadz tuduh rija itu taknya didomah, huruf dalnya juga didomah, ikut didomah ya. Jadi huruf kedua dan huruf yang pertama itu sama, dalam arti huruf kedua diharokati sama dengan huruf yang pertama, yaitu didomah ketika fi'il tersebut dimabnikan maf'ul atau mabni majhul. Ini karena fi'il tersebut diawali oleh tak mutawa'ah. Begitu juga huruf yang jatuh pada urutan ketiga dari fi'il yang diawali hamzah wasol itu juga harus dijadikan seperti huruf yang awal, yakni didomah, seperti lafadz ustuhliya dan ustukhrija. Nah, pada lafadz ustukhrija huruf ta'nya didomah karena berada pada urutan ketiga. Huruf ta'nya didomah karena berada pada urutan ketiga dari fi'il tersebut, ya, karena didahului oleh hamzah wasol. Jadi huruf ketiganya diharokati seperti huruf awal, yakni diharokati domah ketika dimabnikan maf'ul. Ustukhrija, istakhraja fi'il mabni fa'il, mabni maf'ulnya ustukhrija. Huruf yang ketiga diharokati domah. Waksira wa summam fatulatin u'il ainan wa dhamun jakabu afatumil. Waksiran moco kasro siro wasmam lan moco ismam siro fatulatin u'il. Fatulatin ing fa'fingile fi'il sulasi. U'ila kang den ilati apa sulasi. U'ila kang den ilati apa sulasi apane ainan ain fingile. Wa dhamun utai moco domah iku jata kapa domah kabu'a kaya den lafadz bu'a. Fatumila maka den Fatumila maka den mata kaya bu'a apa domah. Artinya bacalah kasroh ismam pada fa' fi'il sulasi yang diilati ain fi'ilnya, dan terbaca domahnya fa' sulasi itu datang seperti lafadz bu'a, maka terbaca domahnya tersebut juga diikutkan dalam kebolehannya membaca fa' sulasi. Jadi intinya fa' sulasi yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat, yakni fi'il bina ajwaf, itu ketika dimabnikan maf'ul maka boleh dibaca tiga wajah, yakni kasroh, ismam, al-murad fa fi'il bina ajwaf wawi utawi ya'i punika nalika dipun mabni akan maf'ul kang wajah tiga, setunggal murni akan harokat kasroh kados lafadz qila lan bi'a, kalih murni akan huruf domah harokat domah kados lafadz qula lan bu'a. Tiga ismam, dene ingkang dipun wastani ismam inggih punika ndugekaken harokat antawisipun domah lan kasroh kados lafadz qila lan bu'a. Artinya fa fi'il bina ajwaf wawi atau ya'i itu ketika dimabnikan maf'ul maka bisa tiga wajah,
Yang pertama memurnikan harokat kasroh seperti lafaz qila dan bi'a. Yang kedua memurnikan harokat dhammah seperti lafaz qula dan bu'a. Yang ketiga ismam yaitu mendatangkan harokat di antara dhammah dan kasroh menjadi bu'a dan qila. Wa malifa ba'alimal ainu talif ikhtara wa qada wa sibhiyan jali. Wa ma utai hukum lifa ba'a kang tetep kaduwene fa fingil lafat ba'a iku lima tetep kaduwene huruf al ainu kang utai ain fingile iku tali ngiring-iringi apa ain ing ma ikhtara ing dalam lafat ikhtara wa qada lan lafat yang qada wa sibhin dan kang nyerupani yang jali ale pertelo apa yo dauh ma'alifa ba'ilah. Dan hukum atau kaidah yang ada pada fa fi'ilnya lafaz ba'a itu secara jelas ditetapkan pada huruf yang ain fi'ilnya itu menyertai pada lafaz ikhtar dan inqada dan yang menyerupainya, yakni kaidah dibolehkannya terbaca 3 wajah pada fa fi'il bina ajbab sulasi mujarad ketika dimabnikan maf'ul, juga ditetapkan pada fa fi'ilnya bina ajwaf sulasi mazid yang seperti lafaz ikhtaro atau yang berwazan ifta'ala dan inqada atau yang berwazan infa'ala. Jadi ikhtaro ketika mabni maf'ulnya boleh juga dibaca 3 wajah, ikhtira, ukhturo maupun ukhtuira. Begitu pula pada contoh lafaz inqada, unquda, inqida, unquida boleh dibaca 3 ketika dimabnikan majhul. Al-murad fi'il bina ajbab ingkang anut wazan ifta'ala lan infa'ala utawi sibahipun menika hukumipun huruf ingkang saderengipun ain fi'il sami kalian hukumipun fa fi'ilipun lafaz fa'a tegesipun kenging wajah 3 setenggal murniaken dhammah kados lafaz ukhturo lan unquda kalih murniaken harokat kasrah kados lafaz ikhtiro lan inqida 3 ismam kados lafaz ukhtuiro lan unquida. Fi'il bina ajwaf yang mengikuti wazan ifta'ala dan infa'ala atau yang menyerupainya itu hukumnya huruf yang sebelum ain fi'ilnya sama dengan hukumnya fa fi'ilnya lafaz ba'a, yakni boleh dibaca 3 wajah. Yang pertama memurnikan dhammah seperti lafaz ukhturo unquda, yang kedua memurnikan kasroh seperti ikhtira dan inqida, yang ketiga membaca ismam yaitu ukhtuira dan unquida. Nah, inilah pembahasan kita kali ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang pertama secara umum fi'il yang dimabnikan maf'ul itu harus awalnya di dhammah. Yang kedua huruf sebelum akhirnya di kasroh pada fi'il madhi dan di fathah pada fi'il mudhari. Kemudian huruf kedua disamakan harokatnya dengan huruf awal pada fi'il yang di awal tak mutawa'ah. Selanjutnya huruf ketiga disamakan harokatnya dengan huruf awal pada fi'il yang di awal hamzah wasol. Dan fa fi'ilnya bin ajwa sulasi mujarad ketika mabni maf'ul boleh terbaca 3 wajah yaitu dhammah, kasrah dan ismam. Begitu pula berlaku pada fa fi'ilnya bin ajwa sulasi mazid ifta'ala dan infa'ala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.